Menilik sejarah negara Jepang, maka tak akan bisa dipisahkan dari rentetan sejarah yang cukup kaya dan juga panjang. Satu di antara warisan sejarah yang panjang tersebut adalah sistem shogun atau kesogunan. Shogun dikenal di dunia sebagai sebuah simbol kekuasaan militer tertinggi di Jepang feodal dan menjadi ikon sejarah yang mencerminkan uniknya struktur politik di Jepang pramodern. Popularitas istilah shogun di dunia luar tidak hanya lahir dari pengaruh sejarahnya saja, akan tetapi juga dari penyebaran budaya Jepang melalui serangkaian literatur, film, anime, dan studi akademis. Gelar shogun merupakan bentuk singkat dari gelar lengkap, yaitu Seitai Shogun, yang berarti Jenderal Agung Penakluk Barbar dari Timur. Sebuah gelar yang pertama kali digunakan selama periode Heian sebagai gelar militer sementara, namun kemudian menjadi sebuah simbol kekuasaan nyata dalam pemerintahan Jepang, terutama setelah naiknya klan Minamoto pada akhir abad ke-12 Masehi. Tokoh-tokoh penting seperti Minamoto no Yoritomo, pendiri Kesogunan Kamakura, Ashikaga Takauji, pendiri Kesogunan Muromachi, serta Tokugawa Ieyasu, pendiri Kesogunan Tokugawa, telah memperkuat reputasi gelar ini sebagai pemimpin sejati di balik layar kekaisaran Jepang. Para shogun memegang kendali penuh atas urusan di bidang militer, urusan luar negeri, ekonomi, dan sosial Jepang selama ratusan tahun lawannya dan menjadikan mereka sebagai tokoh kunci dalam sejarah Jepang yang dikenali secara internasional. Namun bagaimana sejarah dimulainya periode kesogunan di Jepang? Apa saja peristiwa yang terjadi pada masa awal berdirinya kesogunan? Siapa saja tokoh-tokoh kunci pada periode kesogunan ini? Apa saja intrik politik yang tersaji pada periode ini? Dan bagaimana pada akhirnya periode kesogunan berakhir dengan terjadinya restorasi Meiji? Sebelum era kesogunan dimulai, Jepang berada dalam sebuah tatanan politik yang terpusat pada kekaisaran. Kaisar seringkali dianggap sebagai pemimpin spiritual dan simbol kesatuan bangsa, namun kekuasaan sejatinya seringkali bersifat simbolik saja dan dikelilingi oleh kelompok-kelompok bangsawan yang kuat serta kekuatan militer lokal. Sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi, Jepang berkembang dalam sistem politik yang sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, terutama dari dinasti Tang. Sistem hukum Ritsuryo yang diadopsi dari negara Tiongkok menjadi dasar birokrasi dan pembagian tanah pada era ini. Pada masa ini, istana kekaisaran menduduki posisi tertinggi dengan bangsawan dan pejabat sipil yang memainkan peranan utama. Namun sistem ini lambat laun gagal mempertahankan stabilitas dan juga kesejahteraan di luar posisi pusat pemerintahan di ibu kota. Kelemahan utama sistem Ritsuryo adalah ketidakmampuannya dalam mengelola kekayaan dan tanah secara adil. Tanah pun mulai dikuasai oleh keluarga-keluarga bangsawan dan kuil besar, serta menciptakan shoen atau perladangan pribadi yang bebas pajak dan memisahkan kekuasaan lokal dari pusat. Hal ini pun segera melahirkan kekuatan militer baru, yaitu para samurai. Pada abad ke-9 dan 10, para pemilik tanah atau daimyo awal mulai membentuk pasukan pribadi untuk mempertahankan wilayah mereka sendiri dari perompak dan juga pemberontak. Pasukan-pasukan ini diisi oleh prajurit profesional yang dikenal sebagai bushi atau samurai. Pada masa awalnya, samurai-samurai ini adalah pelayan militer setempat, akan tetapi perlahan mereka membentuk struktur sosial tersendiri dan mewariskan gelar serta wilayah mereka kepada keturunan mereka. Di tengah melemahnya kekuatan kekaisaran dan kebangkitan kekuasaan lokal, para samurai pun tumbuh menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan sosial politik di Jepang. Etos mereka didasarkan pada loyalitas, keberanian, dan juga kehormatan, yaitu sebuah nilai-nilai yang kelak dikenal sebagai Bushido. Pada sekitar abad ke-12 Masehi, merupakan masa kritis dalam sejarah Jepang yang ditandai dengan munculnya dua klan samurai besar, yaitu klan Taira atau keluarga Heiko dan juga keluarga Minamoto atau keluarga Genji. Kedua klan ini awalnya adalah keturunan dari kaisar yang diberikan status bangsawan rendah dan wilayah di daerah-daerah yang jauh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka membangun kekuatan militer dan juga ekonomi yang sangat besar. Klan Taira yang dipimpin oleh Taira no Kiyomori berhasil mendapatkan pengaruh besar di istana kekaisaran dan bahkan menikahkan anaknya sendiri dengan keluarga kekaisaran. Namun pengaruh yang terlalu kuat dari Taira memicu kecemburuan dan perlawanan khususnya dari Minamoto. Pada sekitar tahun 1180 meletuslah Perang Genpei, yaitu sebuah perang saudara yang brutal antara kedua klan tersebut. Perang ini pun berlangsung selama 5 tahun lamanya dan berakhir pada pertempuran Dan no Ura pada tahun 1185 di mana pasukan Taira berhasil dikalahkan oleh Minamoto no Yoshitsune. Setelah kemenangan atas Taira, Minamoto no Yoritomo tampil sebagai pemimpin terkuat di Jepang.
ia pun menyadari bahwa sistem kekaisaran yang ada terlalu rapuh untuk dijadikan dasar pemerintahan, dan maka dari itu, pada sekitar tahun 1192, ia pun memperoleh gelar Seitai Shogun dari Kaisar Go-Toba. Dan dari titik inilah awal dari era Shogunan Jepang resmi dimulai dengan berdirinya Keshogunan Kamakura yang berbasis di kota Kamakura. Dengan berdirinya Keshogunan Kamakura, Jepang pun mulai memasuki era feodalisme militer. Hubungan antara shogun, daimyo, dan samurai didasarkan pada sistem loyalitas pribadi dan pemberian serangkaian tanah. Tanah menjadi mata uang kekuasaan, dan siapapun yang memiliki samurai dan tanah cukup banyak dapat menentang kekuasaan pusat. Keshogunan Kamakura sendiri berdiri sebagai pemerintahan militer pertama di Jepang yang menjalankan sistem bakufu, di mana shogun memerintah sebagai kepala militer tertinggi. Meskipun kaisar dan istana kekaisaran di Kyoto tetap ada secara formal, namun kekuasaan de facto berada di tangan para shogun dan para bawahannya di Kamakura. Keshogunan Kamakura sendiri terdiri dari beberapa jabatan administratif seperti shogun, shikken atau wali shogun, yojoshu atau dewan pemerintahan, mandokoro dan samurai dokoro, serta jito dan juga sugu. Jabatan administrasi tertinggi dipegang oleh shogun yang merupakan pemimpin tertinggi pemerintahan Kamakura. Secara hukum ia adalah jenderal besar yang ditunjuk oleh kaisar secara langsung, akan tetapi dalam prakteknya shogun memerintah secara independen. Lalu terdapat shikken atau wali shogun. Shikken adalah jabatan politik tertinggi dalam pemerintahan Keshogunan Kamakura setelah kematian Minamoto no Yoritomo yang berfungsi sebagai wali shogun. Jabatan ini sendiri pertama kali dipegang oleh Hojo Tokimasa, mertua dari Shogun Yoritomo, dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Hojo. Shikken memiliki kekuasaan absolut di mana dapat mengendalikan seluruh kebijakan pemerintahan dan juga militer, sementara shogun hanya menjadi sebuah simbol tanpa kekuasaan nyata. Shikken sendiri memimpin lembaga pemerintahan seperti Hyojosu atau Dewan Pengambil Keputusan dan mengendalikan pengangkatan pejabat seperti Sugu atau Gubernur Militer Provinsi dan juga Jito atau pengelola tanah. Dengan mengontrol struktur birokrasi dan militer, para Shikken bertindak sebagai penguasa de facto Jepang selama lebih dari 1 abad lamanya hingga keruntuhan Keshogunan Kamakura yang terjadi pada tahun 1333. Selanjutnya Hyojosu. Hyojosu adalah dewan penasihat dalam Keshogunan Kamakura yang terdiri dari pejabat tinggi militer dan juga para birokrat. Mereka bertugas merumuskan keputusan politik, hukum, dan juga administratif penting di bawah pimpinan Shikken. Dewan ini dibentuk pada awal abad ke-13 Masehi. Lembaga ini memperkuat sistem kolektif dalam pengambilan keputusan serta membatasi kekuasaan pribadi shogun dan mencerminkan struktur pemerintahan yang lebih institusional. Selanjutnya, terdapat Mandokoro dan Samurai Dokoro. Mandokoro adalah lembaga administratif utama dalam Keshogunan Kamakura yang mengatur keuangan, administrasi, dan juga urusan internal pemerintahan. Sementara Samurai Dokoro adalah lembaga yang menangani urusan militer, keagamaan, keamanan, dan disiplin samurai, termasuk pengawasan pasukan dan penanganan serangkaian kejahatan. Keduanya merupakan pilar utama dalam struktur birokrasi militer shogun dan masing-masing fokus pada manajemen sipil dan juga urusan militer. Selanjutnya terdapat Jito dan Sugu. Jito adalah pengelola tanah yang ditunjuk shogun untuk mengurus pemungutan pajak dan menjaga ketertiban di wilayah pertanian. Sementara Sugu adalah gubernur militer provinsi yang bertanggung jawab atas keamanan, pengawasan samurai, dan pelaksanaan hukum atas nama shogun. Keduanya merupakan perpanjangan tangan pemerintahan militer pusat dalam mengendalikan daerah secara langsung melalui sistem feodalisme. Pemerintahan Keshogunan Kamakura sendiri bersifat desentralisasi dan berbasis loyalitas samurai serta berfokus pada stabilitas dan juga pengendalian daerah melalui struktur militer dan juga hukum adat. Meskipun kelak apa yang dilakukan oleh keluarga Hojo akan menjadi salah satu penyebab kejatuhan Keshogunan Kamakura. Setelah Yoritomo wafat, para pewaris Minamoto pun akhirnya melemah dan memberi peluang bagi klan Hojo untuk naik sebagai wali shogun. Hal ini pun menimbulkan konflik dan ketegangan internal yang berujung pada serangkaian perang saudara terutama dari keluarga-keluarga kuat lainnya seperti klan Miura dan juga klan Wada. Pemberontakan klan Wada yang terjadi pada tahun 1213 Masehi merupakan pemberontakan yang dipicu oleh persaingan antara klan Wada dan juga klan Hojo. Pemberontakan ini pun dipicu oleh perebutan kekuasaan di antara dua klan tersebut demi memperebutkan posisi Shikken. Bentrokan ini pun pada akhirnya berakhir dengan kekalahan dan juga kematian pemimpin klan Wada, yaitu Wada Yoshimori, serta pemusnahan klannya. Selanjutnya insiden Jokyu yang terjadi pada sekitar tahun 1221. Insiden ini adalah konflik militer antara kaisar pensiunan Go-Toba dan juga Keshogunan Kamakura pada sekitar tahun 1221 selama zaman Kamakura di Jepang.
Kaisar Gotoba yang tidak puas dengan dominasi kekuasaan militer di bawah klan Hojo mencoba menggulingkan pemerintahan shogun dan memulihkan kekuasaan kekaisaran secara penuh. Gotoba secara terbuka menyatakan permusuhan terhadap kesogunan dan mengangkat pasukannya dari wilayah barat Jepang serta menyerukan kepada para samurai untuk bergabung dalam perang suci melawan Kamakura. Namun sebagian besar samurai tetap setia kepada kesogunan, terutama karena sistem pemberian tanah dan juga kedudukan mereka yang lebih terjamin di bawah pemerintahan militer. Pasukan kesogunan Kamakura sendiri dipimpin oleh Hojo Yoshitoki yang bergerak cepat dan berhasil merebut Kyoto, ibu kota kekaisaran, hanya dalam waktu yang singkat. Pasukan kekaisaran tidak mampu bertahan dan pada akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah kemenangan itu, Gotoba diasingkan ke Pulau Oki dan para pendukungnya pun dihukum berat. Akibat dari insiden ini, kekuasaan militer kesogunan Kamakura semakin kokoh, sementara itu kekaisaran kehilangan hampir seluruh pengaruh politiknya. Pemerintahan menjadi sepenuhnya dikendalikan oleh para shogun dan juga wali mereka dan menandai kemenangan penuh struktur feodal militer atas monarki tradisional. Meskipun berhasil memperkokoh kekuasaannya, di zaman kesogunan Kamakura inilah terjadi invasi yang sangat terkenal. Invasi yang datang dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Invasi Mongol ke Jepang terjadi dua kali, masing-masing pada tahun 1274 dan juga 1281 di bawah perintah Kubilai Khan, Kaisar Mongol dan juga pendiri dinasti Yuan di Tiongkok. Tujuan utama invasi ini adalah memaksa Jepang untuk tunduk sebagai negara vasal kekaisaran Mongol setelah Jepang menolak beberapa utusan diplomatik dari negara Yuan. Invasi pertama terjadi pada sekitar tahun 1274 dan dikenal sebagai invasi Bunnei yang melibatkan sekitar 800 kapal dan juga 20.000 hingga 30.000 pasukan gabungan Mongol, Tiongkok, dan juga Korea. Mereka mendarat pertama kali di Teluk Hakata di Pulau Kyushu. Pasukan Mongol menggunakan taktik militer yang sangat berbeda dengan samurai Jepang, termasuk formasi infanteri massal dan penggunaan panah busur pendek secara terkoordinasi. Jepang di lain sisi sempat kewalahan dalam pertempuran di darat. Namun setelah sehari pertempuran, badai besar menghantam armada Mongol dan berhasil menghancurkan banyak kapal dan memaksa pasukannya untuk mundur. Namun kegagalan tersebut tak menyurutkan niat Kubilai Khan untuk kembali menginvasi Jepang dan segera melakukan invasi kedua. Invasi kedua terjadi pada sekitar tahun 1281 dan dikenal sebagai invasi Koan. Pada invasi kedua ini pasukan Mongol membawa armada dan pasukan yang jauh lebih besar dan diperkirakan dalam invasi kedua ini lebih dari 4.000 kapal dan 140.000 pasukan yang terbagi menjadi dua armada besar yang berangkat dari Korea dan juga Tiongkok. Armada Korea adalah armada yang tiba terlebih dahulu lantas disusul oleh Tiongkok namun tetap tertahan oleh pertahanan Jepang. Ketika pada akhirnya kedua armada bersatu dan menyerang secara gabungan, badai hebat kembali menghantam mereka. Ribuan kapal hancur dan sebagian besar pasukan Mongol tewas atau ditangkap, dan Jepang menyebut angin ini sebagai kamikaze atau angin para dewa. Kedua invasi ini pun gagal total dan menjadi titik balik pertahanan Jepang terhadap kekuatan asing. Jepang tidak pernah dijajah oleh kekaisaran Mongol dan kegagalan ini pun melemahkan Yuan secara ekonomi dan juga politik. Meskipun menang, kesogunan mengalami kerugian besar karena harus membiayai pertahanan tanpa mendapat rampasan perang sebagai imbalan. Biaya pertahanan dari invasi Mongol membuat kas negara terkuras dan hal ini pun menimbulkan ketidakmampuan shogun untuk memberi tanah atau hadiah kepada para samurai yang pada akhirnya membuat sistem feodal retak. Banyak samurai tidak mendapat kompensasi yang setimpal dan menimbulkan ketidakpuasan yang meluas serta mulai bersekutu dengan pihak-pihak anti-shogun. Setelah beberapa dekade pemerintahan keluarga Hojo, kesogunan kehilangan dukungan dari banyak klan samurai. Shogun pada akhirnya hanya menjadi sebuah simbol kosong tanpa kekuasaan nyata dan Shikken Hojo menghadapi ketegangan dari dalam dan juga luar kesogunan. Pada perkembangannya, Kaisar Go-Daigo berusaha mengembalikan kekuasaan langsung ke tangan kekaisaran dalam apa yang dikenal sebagai restorasi Kemmo. Ia menggalang aliansi serta dukungan dari berbagai klan samurai yang kecewa terhadap perlakuan kesogunan Kamakura terhadap mereka, terutama dari klan Ashikaga. Kepala klan Ashikaga, yaitu Ashikaga Takauji, awalnya dikirim oleh kesogunan untuk menumpas pemberontakan. Namun dalam perkembangannya, Ashikaga Takauji justru berbalik mendukung Kaisar Go-Daigo. Pada sekitar tahun 1333, atas panggilan Kaisar Go-Daigo yang berusaha memulihkan kekuasaan kekaisaran, Nita Yoshisada memimpin pasukan untuk menyerang markas kesogunan Kamakura. Ia memulai serangan dari wilayah barat dan juga selatan dan terkenal karena menyerang Kamakura dari arah pantai menggunakan jalur laut setelah ia berhasil memanjat tebing Ina Muragasaki dengan kuda.
Ia pun berhasil menjatuhkan Kesogunan Kamakura dan memaksa keluarga Hojo untuk melakukan seppuku massal, dan hal ini pun menandai berakhirnya kekuasaan Kesogunan Kamakura yang telah berdiri sejak 1185. Setelah kemenangan tersebut, Kaisar Go-Daigo meluncurkan restorasi Kenmu yang bertujuan mengembalikan pemerintahan kekaisaran secara langsung. Nita Yoshisada menjadi salah satu jenderal yang paling setia kepada kaisar selain Ashikaga Takauji. Namun, restorasi ini memunculkan ketegangan di antara keduanya yang kemudian memicu sebuah pemberontakan. Pemberontakan dari Ashikaga Takauji yang memberontak pada tahun 1336 terhadap kaisar dan mendirikan Kesogunan Ashikaga atau Muromachi. Setelah keruntuhan Kesogunan Kamakura, Kaisar Go-Daigo mulai meluncurkan sebuah restorasi yang dikenal sebagai restorasi Kenmu dan bertujuan mengembalikan pemerintahan kekaisaran secara langsung. Namun program restorasi yang digadang-gadang ini berakhir dengan kegagalan besar karena beberapa alasan penting. Di antaranya adalah kegagalan kaisar dalam membalas jasa para samurai, di mana ia tidak mampu memenuhi ekspektasi para samurai, terutama yang telah berjuang menggulingkan Kesogunan Kamakura. Para samurai berharap mendapat imbalan tanah dan jabatan setelah membantu kekaisaran untuk menggulingkan Kesogunan Kamakura, akan tetapi sistem kekaisaran yang berorientasi pada bangsawan istana tidak sesuai dengan struktur kekuasaan militer yang berkembang sejak zaman Kamakura, dan hal tersebut pun menimbulkan serangkaian kekecewaan. Selain itu, sistem pemerintahan yang tidak efisien, di mana restorasi Kenmu mencoba menghidupkan kembali sistem pemerintahan sebelum era militer yang sudah tidak relevan dengan struktur sosial Jepang pada saat tersebut. Para bangsawan istana yang dijadikan pusat pemerintahan dinilai tidak kompeten dan terlalu terpisah dari realitas kekuasaan militer di wilayah-wilayah daerah. Dan yang terakhir, konflik kepentingan antara kekuatan militer dan juga kekaisaran, di mana banyak jenderal samurai merasa bahwa kekaisaran hanya menggunakan mereka untuk merebut kekuasaan, lalu menyingkirkan mereka begitu tujuan mereka tercapai. Serangkaian ketegangan ini pun menyebabkan retaknya aliansi antara Go-Daigo dan tokoh-tokoh militer seperti Ashikaga Takauji. Ashikaga Takauji awalnya merupakan seorang komandan di bawah Kesogunan Kamakura dari keluarga Minamoto dan termasuk bangsawan militer penting yang dikirim untuk menumpas pemberontakan Go-Daigo. Namun Takauji kemudian membelot dan membantu Kaisar Go-Daigo untuk menggulingkan Kesogunan Kamakura pada sekitar tahun 1333. Setelah restorasi Kenmu terbukti mengecewakan dan mengesampingkan kepentingan militer, Takauji merasa dirinya dikhianati dan melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Ia pun mulai memposisikan dirinya sebagai pemimpin militer alternatif terhadap kekaisaran. Pada sekitar tahun 1335, Takauji mulai mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin baru samurai dan mendirikan struktur pemerintahan paralel. Hal ini pun segera memicu Perang Nanbokucho, sebuah konflik yang terjadi antara Kekaisaran Selatan yang loyal kepada Kaisar Go-Daigo dan Kekaisaran Utara yang didukung oleh keluarga Ashikaga. Pada sekitar tahun 1338, Ashikaga Takauji diangkat sebagai Seitai Shogun oleh Kaisar Komyo dari Kekaisaran Utara dan menandai awal resmi Kesogunan Ashikaga. Hal ini pun menandai pembentukan pemerintahan militer yang menentang kekaisaran sah yang digulingkan. Ashikaga Takauji pun segera mendapatkan dukungan luas dari kalangan militer karena dianggap sebagai pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan samurai. Dengan mendirikan kesogunan baru, ia memberikan struktur politik yang sesuai dengan dominasi samurai yang telah terbentuk sejak zaman Kamakura. Kesogunan Ashikaga pun segera memindahkan pusat pemerintahan dari Kamakura ke Kyoto, tepatnya ke distrik Muromachi yang menjadi nama lain dari kesogunan ini. Struktur pemerintahannya mengadopsi model Kamakura, namun dengan sentralisasi yang lebih lemah. Shogun Ashikaga mengandalkan aliansi dengan daimyo atau penguasa wilayah, akan tetapi tidak memiliki kontrol penuh seperti para pendahulunya. Kesogunan Ashikaga membentuk Daihojo atau Dewan Pemerintahan dan memperkuat sistem Kanto Kubu di wilayah timur dengan mengangkat kerabat sebagai perwakilan militer. Namun perwakilan ini justru sering menjadi ancaman politik karena ketergantungan shogun pada kekuatan regional yang justru memperlemah otoritas pusat dan menyebabkan desentralisasi yang nantinya akan mempercepat keruntuhan kesogunan. Sepanjang berdirinya Kesogunan Ashikaga, beragam konflik terjadi pada periode kesogunan ini. Sebut saja konflik Nanbokucho, Perang Onin, dan zaman Sengoku atau Sengoku Jidai yang mewarnai perjalanan Kesogunan Ashikaga. Konflik Nanbokucho terjadi pada sekitar tahun 1336 Masehi hingga tahun 1392 Masehi. Konflik ini sendiri adalah perang sipil antara dua kekaisaran Jepang yang saling bersaing, yakni Kekaisaran Selatan di Yoshino yang dipimpin oleh Kaisar Go-Daigo dan penerusnya dengan Kekaisaran Utara di Kyoto yang didukung oleh Kesogunan Ashikaga. Kedua pihak mengklaim sebagai pewaris sah tahta kekaisaran sehingga menciptakan dualisme kekuasaan di Jepang.
Pertempuran pun berlangsung selama lebih dari setengah abad lamanya dengan dukungan dari berbagai klan samurai yang terbagi di antara dua kubu. Kekaisaran Selatan memiliki legitimasi garis keturunan, akan tetapi Kekaisaran Utara juga didukung oleh kekuatan militer dan juga administrasi pusat. Konflik ini pun pada akhirnya berakhir pada sekitar tahun 1392 Masehi saat Kaisar Selatan Go-Kameyama menyerahkan legitimasi kepada Kekaisaran Utama, dan hal ini pun menjadi simbol penyatuan tahta di bawah kendali Kesogunan Ashikaga. Konflik selanjutnya adalah Perang Onin yang terjadi pada tahun 1467 Masehi. Perang ini sendiri adalah konflik sipil besar di Jepang yang memicu runtuhnya kekuasaan efektif Kesogunan Ashikaga dan memulai periode Sengoku. Perang ini bermula dari perebutan kekuasaan antara dua faksi utama, yakni klan Hosokawa dan klan Yamana, yang masing-masing mendukung calon pewaris berbeda untuk posisi shogun. Perebutan kekuasaan di antara dua klan ini pun meruncing dengan terjadinya perang saudara yang terjadi di Kyoto dan menyebabkan kehancuran besar di ibu kota, namun tidak menghasilkan pemenang yang jelas. Meskipun perang resmi berakhir setelah 1 dekade lamanya, otoritas shogun pun melemah secara total dan menyebabkan para daimyo lokal mulai bertindak secara independen dan menciptakan kekacauan politik yang berkepanjangan di seluruh negeri. Setelah Perang Onin, teater politik yang dipenuhi kekacauan terjadi di Jepang, sebuah periode yang kelak dikenal dengan zaman Sengoku atau Sengoku Jidai. Zaman negara-negara berperang atau Sengoku Jidai adalah periode dalam sejarah Jepang yang ditandai oleh serangkaian konflik militer berkepanjangan, ketidakstabilan politik, dan perebutan kekuasaan di antara para daimyo atau para tuan tanah feodal. Periode ini kerap kali dicirikan dengan desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintahan pusat di bawah Kesogunan Ashikaga menjadi lemah dan kehilangan kontrol atas daerah-daerahnya. Para daimyo mulai memerintah secara otonom serta membangun kekuatan militer mereka masing-masing, dan lantas mulai berperang satu sama lain demi perluasan wilayah. Hampir setiap wilayah di Jepang mengalami peperangan antar klan, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang diakui secara universal, sehingga koalisi dan persekutuan antar klan cepat berubah. Pada periode ini banyak daimyo baru muncul dari kalangan militer lokal serta melakukan Gekikuju, di mana mereka menggulingkan klan-klan yang sudah ada sebelumnya. Klan-klan besar dengan tokoh-tokohnya seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, Date Masamune, Motonari Mori, Chokosabe Motochika, dan Tokugawa Ieyasu saling bersaing untuk menguasai Jepang. Periode ini pun ditandai oleh penggunaan senjata api yang diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada sekitar tahun 1543 dan digunakan pertama kali oleh pasukan Oda Nobunaga, serta pembangunan kastil pertahanan yang begitu megah dan juga terstruktur. Periode ini pun menandai penggunaan strategi perang yang menjadi lebih kompleks serta reformasi administrasi wilayah yang diterapkan oleh beberapa daimyo. Pada periode ini pun, Jepang mulai menjalin kontak dengan bangsa Eropa melalui misionaris dan pedagang khususnya Portugis dan juga Spanyol. Ajaran Kristen menyebar di beberapa wilayah di bawah daimyo yang menerima pengaruh dari Eropa. Namun di tengah situasi yang sedang berkecamuk, 3 tokoh besar lahir sebagai pemersatu periode ini. Mereka adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, serta Tokugawa Ieyasu. Tokoh pemersatu awal era Sengoku adalah Oda Nobunaga. Oda Nobunaga adalah daimyo terkuat pada awal zaman Sengoku dan memulai proses penyatuan Jepang. Dia sendiri dikenal karena kejeniusan militernya yang berhasil menghancurkan klan Imagawa di pertempuran Okehazama, mengusir Shogun Ashikaga Yoshiaki, dan berhasil menguasai kota Kyoto. Nobunaga adalah tokoh yang paling bertanggung jawab dalam memodernisasi taktik militer dengan penggunaan besar-besaran senapan api, terutama dalam pertempuran Nagashino melawan Takeda Katsuyori. Ia juga mereformasi sistem ekonomi dan mendukung perdagangan bebas serta pembangunan kota-kota pasar. Pemerintahannya sendiri terkenal keras dan tanpa kompromi terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk pemusnahan sekte Ikoiki. Oda Nobunaga sendiri harus wafat secara tragis dalam insiden Honnoji sekitar tahun 1582 ketika dikhianati oleh bawahannya sendiri, yakni Akechi Mitsuhide. Warisannya dilanjutkan oleh bawahannya yang paling setia, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi adalah pemimpin militer dan politikus Jepang yang berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Jepang pada akhir abad ke-16. Setelah kematian Oda Nobunaga, ia dengan cepat mengalahkan para pesaing dan memperluas kekuasaan ke seluruh Jepang, termasuk wilayah-wilayah kuat seperti Shikoku, Kyushu, dan juga klan Hojo di Odawara. Hideyoshi memperkenalkan berbagai reformasi termasuk pelarangan kepemilikan senjata bagi para petani, melakukan serangkaian sensus nasional, serta memperkenalkan sistem kelas sosial yang kaku. Ia juga membangun kastil Osaka sebagai pusat kekuasaannya dan mempromosikan kebudayaan, seni, dan juga arsitektur.
Di akhir masa kekuasaannya, ia melancarkan 2 invasi besar ke Korea pada sekitar tahun 1592 Masehi dan tahun 1597 Masehi yang berakhir dengan kegagalan dan melemahkan kekuatan militernya. Meskipun putranya Hideyori ditunjuk sebagai penerus, kekuasaannya pada akhirnya digantikan oleh Tokugawa Ieyasu setelah pertempuran Sekigahara pada sekitar tahun 1600 Masehi serta menandai berakhirnya dominasi klan Toyotomi. Tokugawa Ieyasu pun muncul sebagai tokoh utama di akhir periode Sengoku setelah kematian Oda Nobunaga dan juga Toyotomi Hideyoshi. Pada masa awalnya, Tokugawa Ieyasu bertindak sebagai sekutu Oda Nobunaga. Ia memantapkan posisi di wilayah Mikawa dan kemudian wilayah timur Jepang. Namun setelah kematian Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu bersaing dengan faksi-faksi politik yang mendukung Toyotomi Hideyori untuk berkuasa. Ia pun segera membentuk koalisi dan memimpin pasukan timur dalam pertempuran Sekigahara yang terjadi pada tahun 1600 Masehi dan sanggup mengalahkan pasukan barat di bawah Ishida Mitsunari. Kemenangan ini pun menjadikannya penguasa de facto Jepang dan selanjutnya pada sekitar tahun 1603 Masehi, Kaisar memberinya gelar shogun serta menandai berdirinya Kesogunan Tokugawa. Setelah berhasil mengalahkan para pesaing dalam pertempuran Sekigahara, Tokugawa Ieyasu resmi mendirikan pemerintahan militer yang dikenal sebagai Bakufu Tokugawa atau Kesogunan Tokugawa dengan pusat kekuasaan di Edo. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang bersifat feodal dan sangat terstruktur, akan tetapi dengan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan shogun, bukan di tangan kaisar. Wilayah Jepang dibagi menjadi lebih dari 250 domain atau han, dan masing-masing domain atau han dipimpin oleh seorang daimyo. Setiap han memiliki otonomi dalam urusan dalam negerinya sendiri, akan tetapi tetap tunduk secara militer dan politik kepada shogun. Daimyo sendiri diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu Shinpan atau kerabat Tokugawa, lalu Fudai atau sekutu Tokugawa sebelum Sekigahara yang mendapatkan posisi penting di pemerintahan pusat, serta Tozama atau pihak yang bergabung setelah Sekigahara yang diberikan pengawasan ketat dan sering dijauhkan dari posisi strategis. Daimyo diwajibkan tinggal di Edo setiap 2 tahun sekali dan keluarganya harus tetap tinggal di sana sebagai sandera politik. Sistem ini sendiri didesain agar memperlemah potensi pemberontakan karena membebani finansial para daimyo. Kesogunan juga membentuk sistem kelas sosial yang kaku dan turun-temurun yang dikenal sebagai shi no koso, yang berisi kelas-kelas masyarakat seperti samurai, petani, pengrajin, dan juga pedagang. Selain mengatur kelas sosial, Kesogunan Tokugawa juga mengatur stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur seperti menerapkan standarisasi ukuran tanah dan juga sistem pajak, memperkenalkan penggunaan mata uang baku dan ekonomi berbasis uang, serta pembangunan jalan utama seperti Tokaido yang menghubungkan Edo dan Kyoto. Namun sistem pajak berbasis beras menyebabkan ketimpangan dan petani sangat terbebani sementara pedagang menjadi semakin kaya. Kesogunan Tokugawa juga menandai penutupan akses luar untuk memasuki Jepang. Sebuah kebijakan luar negeri yang kelak dikenal sebagai Sakoku atau isolasi nasional yang dimulai pada sekitar tahun 1630 di bawah Shogun Tokugawa Iematsu. Semua warga Jepang dilarang pergi ke luar negeri dan yang berada di luar Jepang dipanggil untuk kembali ke Jepang. Praktis, kontak dengan dunia luar dibatasi secara ketat, di mana hanya pedagang Belanda dan Tionghoa yang diizinkan berdagang dan hanya di pelabuhan Dejima di wilayah Nagasaki. Sakoku diterapkan agar orang-orang Jepang dapat mengendalikan hubungan luar dengan ketat, khususnya untuk mencegah penyebaran agama Kristen dan pengaruh asing masuk ke daratan Jepang. Meskipun tertutup secara hubungan internasional, Shogun mendukung pendidikan dan moralitas Konfusianisme. Sekolah-sekolah untuk samurai dan rakyat berkembang, di mana pemikiran Konfusianisme menekankan hierarki dan juga harmoni sosial. Meskipun sering dianggap sebagai tindakan untuk menyelamatkan Jepang dari pengaruh budaya luar, nyatanya keadaan di Jepang berjalan di luar dari apa yang diharapkan. Serangkaian reformasi terjadi seperti reformasi Kyoho, reformasi Kansei, serta reformasi Tenpo. Reformasi Kyoho terjadi pada sekitar tahun 1716 Masehi, sebuah reformasi yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa Yoshimune. Reformasi ini sendiri bertujuan mengatasi krisis fiskal melalui penghematan dan peningkatan pendapatan Han. Ia juga melonggarkan beberapa pembatasan pengetahuan asing dan menciptakan lembaga pemeriksaan naskah barat atau disebut sebagai Rangaku. Selanjutnya, reformasi Kansai pada tahun 1787 Masehi, yaitu sebuah reformasi yang dipimpin oleh Matsudaira Sadanobu. Fokus utama dari reformasi ini adalah larangan pemborosan anggaran negara, pelatihan moral, dan memperkuat pemerintahan shogun. Namun reformasi ini pun gagal mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin akut di tubuh Kesogunan Tokugawa. Dan lantas reformasi Tenpo
yang terjadi pada tahun 1830 Masehi, di mana reformasi ini adalah gerakan reformasi dalam menghadapi kelaparan besar, korupsi, dan pergolakan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Reformasi ini pun terbukti gagal akibat perlawanan dari kaum pedagang dan tekanan rakyat yang kian meluas. Periode Jepang yang menutup diri dari budaya luar baru berakhir ketika pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat datang dengan kapal hitam dan memaksa Jepang membuka pelabuhan lewat perjanjian Kanagawa sekitar tahun 1854 Masehi. Menjelang pertengahan abad ke-19, Kesogunan Tokugawa menghadapi tantangan serius dari dalam negeri. Selama lebih dari 2 abad lamanya, sistem Bakufu atau pemerintahan berbasis militer telah menjaga stabilitas Jepang melalui serangkaian isolasi nasional atau sakoku. Sebuah kontrol ketat terhadap daimyo serta pengawasan sosial yang ketat melalui sistem kasta dan juga kode etik Bushido. Namun struktur ini pun mulai melemah karena berbagai tekanan ekonomi dan juga sosial. Perekonomian desa-desa melemah karena pajak tetap yang dikenakan kepada petani tidak menyesuaikan dengan hasil panen yang berfluktuasi. Kelaparan, korupsi pejabat lokal, dan meningkatnya utang di kalangan para petani mendorong gelombang pemberontakan rakyat. Di sisi lain, para pedagang di kota-kota seperti Osaka dan juga Edo mulai menyaingi status sosial para samurai karena kekayaan mereka yang jauh lebih besar dan segera menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur kelas tradisional. Sementara itu, berbagai domain seperti Satsuma, Chosu, Tosa, dan juga Hizen mulai memodernisasi militer dan ekonomi mereka secara diam-diam. Domain-domain ini pun semakin tidak puas dengan dominasi Tokugawa dan bersiap mengambil langkah tegas jika keadaan memungkinkan. Pukulan besar terhadap kesogunan datang pada sekitar tahun 1853 ketika Komodor Amerika Matthew Perry tiba di Teluk Edo dengan armada kapal perang modern yang dikenal sebagai kapal hitam atau Kurofune. Perry menuntut agar Jepang membuka pelabuhan bagi perdagangan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Shogun Tokugawa Ieyasu yang saat itu berkuasa segera menyadari bahwa Jepang tidak memiliki kekuatan militer untuk menolak secara efektif. Pada tahun 1854, Jepang terpaksa menandatangani perjanjian Kanagawa yang berisi perjanjian tentang pembukaan 2 pelabuhan bagi Amerika dan menyediakan bantuan logistik kepada kapal-kapal mereka. Perjanjian ini pun segera diikuti oleh perjanjian-perjanjian serupa dengan Inggris, Rusia, dan juga Prancis. Yang lebih merusak adalah perjanjian Ansei pada tahun 1858 yang ditandatangani oleh Tokugawa Ieyasu melalui wakilnya Inosuke. Perjanjian-perjanjian ini bersifat tidak seimbang serta memberikan hak-hak istimewa kepada negara-negara barat serta mempermalukan kedaulatan rakyat Jepang. Penandatanganan perjanjian ini pun menimbulkan kemarahan luas di kalangan bangsawan dan juga samurai. Gerakan-gerakan pun mulai bermunculan seperti Sonojoi atau hormatilah kaisar, dan usirlah para orang barbar mulai menyebar dan menuntut pengusiran orang asing dan pemulihan kekuasaan ke tangan pihak kekaisaran. Pembunuhan politik terhadap pejabat penting kesogunan pun menjadi sebuah pemandangan yang lazim ditemui. Salah satu korban penting dalam serangkaian pembunuhan politik ini adalah Inosuke sendiri yang dibunuh pada insiden gerbang Sakura Domon pada sekitar tahun 1860. Dua domain yang saling keras menentang pemerintahan Tokugawa adalah Satsuma di Kyushu dan juga Chosu di Honshu bagian barat. Awalnya keduanya tidak bekerja sama, tetapi tekanan bersama dari kekuatan asing dan kebencian terhadap kesogunan membuat mereka menjalin aliansi rahasia yang dikenal sebagai aliansi Satcho atau Satsuma Chosu pada sekitar tahun 1866 berkat mediasi tokoh visioner dari domain Tosa yaitu Sakamoto Ryoma. Satsuma dan Chosu secara agresif memodernisasi kekuatan militer mereka dengan membeli senjata dari Inggris dan membangun pabrik-pabrik persenjataan. Mereka pun juga membentuk tentara bergaya barat, merekrut dari kalangan non-samurai untuk memperkuat posisi mereka. Sementara itu, kesogunan di bawah Tokugawa Yoshinobu mencoba memodernisasi sistem pemerintahan dan militer secara mendadak. Akan tetapi langkah itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang terlambat dan tidak cukup dalam menghadapi aliansi Satcho. Upaya Yoshinobu untuk membentuk pemerintahan konstitusional tidak mendapatkan dukungan luas karena ketidakpercayaan publik dan kekuatan-kekuatan daerah. Pada sekitar akhir tahun 1867 Masehi, Kaisar Komei wafat dan digantikan oleh anaknya, yakni Kaisar Meiji yang masih remaja. Dan pada bulan November 1867, Tokugawa Yoshinobu secara resmi mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar dalam suatu gerakan politis yang dikenal sebagai Taisen Hokan. Meskipun pengembalian kekuasaan ini dilakukan secara damai, Yoshinobu tetap ingin mempertahankan peran politik sebagai pengatur pemerintahan di bawah sistem baru. Namun, para pemimpin dari Satsuma dan juga Chosu tidak menginginkan kompromi. Mereka memanfaatkan momen tersebut
untuk menekan penghapusan kesogunan sepenuhnya, dan pada 3 Januari tahun 1868 mereka mengumumkan berdirinya pemerintahan baru di bawah Kaisar Meiji dan menandai awal resmi dari restorasi Meiji. Yoshinobu yang merasa dikhianati bersegera memobilisasi pasukannya dan memulai perang saudara singkat melawan pemerintahan kekaisaran yang dikenal sebagai Perang Boshin. Dalam pertempuran Toba Fushimi, pasukan shogun pun kalah telak oleh tentara kekaisaran yang lebih terlatih dan dilengkapi senjata yang modern. Yoshinobu pun kemudian mundur ke Edo dan menyerah secara damai pada bulan April tahun 1868. Edo pun pada akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan baru dan digantikan namanya menjadi Tokyo yang berarti ibu kota di timur. Sisa-sisa perlawanan Tokugawa, termasuk loyalis yang melarikan diri ke Hokkaido dan mendirikan negara separatis bernama Republik Ezo, dikalahkan dalam waktu 1 tahun. Dengan kekalahan mereka di pertempuran Hakodate, perlawanan terhadap restorasi Meiji pun resmi berakhir. Restorasi Meiji bukan hanya sebuah perubahan rezim politik saja, akan tetapi revolusi total terhadap struktur masyarakat Jepang. Pemerintahan baru yang melakukan modernisasi dengan kecepatan luar biasa, termasuk penghapusan sistem feodal, abolisi kasta samurai, modernisasi ekonomi dan militer, serta perubahan mendasar pada sistem konstitusi dan juga parlemen Jepang. Restorasi Meiji menandai berakhirnya era kesogunan yang telah berjalan selama lebih dari 700 tahun lamanya, serta mengakhiri dominasi samurai sebagai kelas penguasa. Restorasi Meiji mengangkat Jepang dari negara feodal terbelakang menjadi kekuatan dunia modern dalam waktu kurang dari setengah abad lamanya. Transformasi ini tidak hanya mengguncang fondasi masyarakat Jepang saja, akan tetapi juga mengubah jalannya sejarah Asia Timur. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang berhasil menantang dan kemudian menyamai kekuatan Barat dengan kemenangan mereka dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Perang Rusia-Jepang, dan dengan runtuhnya kesogunan, Jepang tidak sekedar beralih dari kekuasaan militer ke kekaisaran modern, akan tetapi mengalami serangkaian metamorfosis identitas nasional dari negara tertutup ke kekuatan imperial global. Restorasi Meiji menjadi simbol kelahiran Jepang modern dan meletakkan dasar bagi sejarah abad ke-20 negara tersebut dalam segala kemegahan maupun tragedinya.